Kabut tipis di jembatan setan. 6 sahabat, Rian, Dimas, dan Edo beserta Sari, Maya, dan Arin, memutuskan untuk mendaki merbabu via jalur slow pada akhir pekan yang panjang. Suasana awalnya sangat ceria, candaan Edo yang tak henti-hentinya membuat perjalanan hingga base camp terasa singkat. Namun, saat mereka mulai memasuki pos 3 waktu tulis menjelang maghrib, suasana berubah. Kabut tebal turun lebih cepat dari biasanya, menyapu pandangan hingga hanya tersisa 1 meter ke depan. Kejanggalan di Sabana 1. Saat mendirikan tenda di Sabana 1, Arin merasa ada yang aneh. Di tengah suara angin, ia berkali-kali mendengar suara gamelan sayup-sayup dari arah puncak. "Kalian dengar itu?" tanya Arin sambil mengeratkan jaketnya. "Paling pendaki lain bawa speaker," jawab Dimas menenangkan. Meski ia sendiri merasa bulu kuduknya berdiri karena arah suara itu berasal dari tebing yang mustahil ada orang. Malam itu, mereka tidur dalam 2 tenda yang berdekatan. Tengah malam, Sari terbangun karena merasa tendanya digoyang-goyangkan. Ia mengira itu adalah ulah jahil Edo. Namun, saat ia mengintip dari celah resleting, ia membeku. Di luar tenda, dalam keremangan cahaya bulan, ia melihat sosok kakek tua mengenakan pakaian adat Jawa lengkap sedang berjalan mengelilingi tenda mereka tanpa menyentuh rumput sama sekali. Sosok itu kemudian berhenti tepat di depan tenda para pria dan menunjuk ke arah Edo yang sedang mendengkur. "Pasar Bubrah, jangan menoleh." Keesokan harinya, perjalanan berlanjut menuju puncak. Keanehan semakin menjadi saat mereka melewati area yang dikenal sebagai Pasar Bubrah. Edo yang menjadi pendiam, Edo yang biasanya paling berisik, tiba-tiba menjadi sangat pendiam dan matanya terlihat kosong. Ia berjalan di posisi paling belakang. Suara tanpa wujud. Maya berkali-kali merasa ada yang membisikkan namanya tepat di telinganya. Namun saat menoleh, hanya ada kabut putih. Waktu yang berputar, Rian, yang memegang kompas dan jam, menyadari bahwa mereka telah berjalan selama 2 jam di jalur yang sama. Mereka terus melewati pohon yang memiliki ikatan kain merah yang sama sebanyak 3 kali. Puncak Kenteng Songo. Saat mereka akhirnya mencapai Puncak Kenteng Songo, kabut tiba-tiba hilang. Namun, alih-alih merasa lega, suasana justru terasa sangat menekan. Sari melihat ke arah salah satu batu berlubang lumpang di puncak. Di sana, ia melihat bayangan seorang wanita cantik berbaju hijau sedang duduk membelakangi mereka. Saat Sari mencoba mendekat untuk memastikan, Rian segera menarik tangannya. "Ayo turun sekarang, jangan bicara apa-apa lagi," bisik Rian dengan wajah pucat. Rian menyadari bahwa di tanah, tidak ada bayangan dari wanita tersebut. Kepulangan yang tak sama, proses turun terasa sangat berat. Edo harus dipapah karena kakinya terasa sangat kaku. Sesampainya di base camp, barulah mereka bisa bernapas lega. Namun, kejanggalan terakhir baru terungkap saat mereka melihat hasil foto-foto di kamera digital milik Maya. Di salah satu foto grup saat di Sabana 1, mereka tidak hanya berenam. Di belakang Edo, tampak sepasang tangan pucat melingkar di bahunya. Dan di kejauhan, terlihat barisan bayangan hitam yang tampak seperti sedang mengawasi mereka pergi. Sejak hari itu, mereka berenam sepakat, merbabu adalah tempat yang indah. Namun ada tuan rumah yang tidak suka jika ketenangannya terusik oleh suara yang terlalu bising. Pesan, gunung adalah tempat yang sakral. Selalu jaga etika, perkataan, dan pikiran saat bertamu ke alam.